itu Universitas Eva Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sasongko. Saya mahasiswa Universitas Eva Arena, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat dari pencemaran tanah. Tanah adalah salah satu media tanam dan suatu sistem sifatnya dinamis karena setiap saat mengalami perubahan. Tanah sendiri tersusun dari berbagai bahan padat, yaitu air, makhluk hidup dalam tanah, dan pori-pori udara. Tanah juga memiliki tekstur berupa pasir, debu, dan tanah liat. Salah satu pencemaran tanah adalah pencemaran organik. Pencemaran organik disebabkan oleh zat kimia buatan manusia yang mungkin tidak bisa atau bahkan sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah. Ada beberapa bentuk dampak dari pencemaran tanah, yaitu yang pertama, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan. Sebenarnya, dampak pencemaran tanah dapat dilihat tergantung jenis dan banyaknya polutan yang masuk ke tubuh manusia. Terdapat resiko polutan dan penyakit yang akan timbul karena adanya pencemaran tanah seperti zat timbal dapat mengakibatkan resiko munculnya penyakit ginjal bahkan kerusakan otak. Selanjutnya benzen. Benzen akan memunculkan penyakit seperti leukemia dan kanker darah jika terlalu banyak mengalami paparan benzen. Dan klorin dapat mengakibatkan gangguan kinerja pada hati dan ginjal, bahkan saraf pusat di dalam otak. 2. Dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem. Dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem terjadi karena terdapat perubahan kandungan yang ada di dalam tanah. Hal ini mengakibatnya terputusnya rantai makanan, contohnya dari zat DDT, yang telah mencemari tanah yang di atasnya sendiri terdapat tanaman yang menjadi makanan dari burung, sehingga saat burung tersebut memiliki telur, maka telur tersebut akan mudah pecah atau rentan pecah. Selain itu, adanya pencemaran ini juga berakibat terhadap tumbuhan, karena tumbuhan akan sulit tumbuh karena hilangnya kesuburan pada tanah tersebut. Yang ketiga, dampak pencemaran tanah terhadap pertanian. Pencemaran tanah dalam pertanian dapat mengakibatkan penurunan hasil pertanian, dan juga tanah akan rentan mengalami erosi karena tidak ada penyangganya. Selain itu, jika tanah mengalami pencemaran secara terus-menerus, maka tanah tersebut tidak dapat digunakan untuk lahan pertanian lagi. Di sini saya akan menjelaskan penyakit akibat dari pencemaran tanah. Yang pertama, kanker. Kanker disebabkan oleh kontak antar tubuh dengan tanah yang sudah tercemar karena terkontaminasi oleh berbagai macam zat kimia yang berbahaya.
contohnya bensin dan benzin. Yang kedua, kerusakan saraf. Pencemaran tanah juga dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Hal ini terjadi karena adanya zat berbahaya berupa timbal yang masuk ke dalam tanah. Pencemaran akibat timbal ini perlu diperhatikan karena berpotensi menyerang anak-anak yang masih suka bermain dengan tanah. Yang ketiga, penyumbatan neuromuskular. Pencemaran tanah juga dapat berakibat fatal terhadap penyumbatan neuromuskular. Jika kita mengalami penyumbatan tersebut, kita akan mengalami depresi yang diderita oleh sistem saraf yang ada di pusatnya. Selanjutnya, kerusakan ginjal. Tanah yang tercemar dan memiliki kadar merkuri. Merkuri ini adalah zat yang berbahaya serta sangat berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada ginjal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penyakit akibat dari pencemaran tanah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sama-sama kita mengerti dan kita pahami. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.